pupuknya udah macam-macam saya coba. Yang terakhir pupuk ini saya coba nih. Nah ini yang butiran-butiran ini kecil. Ini setelah 2 bulan pakai pupuk yang ini 2 bulan apa 3 bulan saya langsung dia spike. Lumayan alhamdulillah sih. Ada hasilnya juga, gak penasaran. Cuman memang agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat yang mau merawat anggrek ini mesti benar-benar bersabar lur. Warnanya cantik, bentuknya unik, ama agak lama juga sih berbunganya lumayan. Ini saya rawat setahun baru dia berbunga. Untuk yang ini awalnya rumpunan besar saya split. Nah ini 3 blue, yang ini gagal dan baru berbunga. Yang ini warnanya cantik. Untuk temannya splitannya udah pernah berbunga juga. Ini kebetulan cuma 2 kuntum. Untuk yang sebelumnya yang tanaman yang lain ya, ID yang sama di splitan yang lain ada lumayan banyak, ada 5 kalau nggak salah, 5 kuntum sampai 7 kuntum. Kalau yang ini hanya 2 kuntum tapi cantik tuh, lumayan warnanya cantik, unik dan wangi. Ini wangi banget. Cattleya nggak tahu ID-nya saya, yang tahu ID-nya di komen aja. Ini Cattleya jadulan, bentuknya seperti ini. Labianya normal, cuman sebagian ininya nih pinggirannya agak kecil, dia mengkeriting begini, jadi kayak anggrek keriting. Boleh emang begini kecil, Cattleya keriting. Yang tahu ID-nya boleh di komen aja. Saya kebetulan belinya di nursery non anggrek ya, di tukang tanaman hias campuran. Jadi gak jelas ID-nya nih, gak tahu ID-nya. Yang jelas ini anggrek Cattleya cantik dan wangi. Juga ID jadulan kalau gak salah. Kalau sekarang susah nyari yang seperti ini karena udah tidak keluar lagi. Untuk yang pemula yang baru menanam anggrek atau yang baru memulai anggrek, sebaiknya jangan pilih yang ini kalau mau Cattleya. Ini agak lama sama kecil juga. Ukuran bunganya medium ya, sebesar ini kurang lebih. Kalau untuk Cattleya ini ukuran medium. Kalau mau yang bagus, yang gampang berbunga, bisa pilih ID Mantini kalau untuk yang baru memulai anggrek Cattleya. Kalau yang udah biasa anggrek Cattleya buat kolektor, nah ini cakep nih, meliharanya mantap, bunganya unik, jarang yang ada kalau untuk saat ini. Merawatnya gampang, cuman emang membungakannya agak lama, agak lumayan lama. Ini bekasnya jong, ini bekas gagal bunga. Ini juga sama, yang sebelah sini banyak yang gagalnya, baru 1 di rumpunan ini ya, 1 batang yang berbunga. Kalau untuk Cattleya kan seperti itu, dia hanya berbunga dari tunas yang baru seperti ini. Dari tunas yang lama tidak mungkin keluar bunga lagi, jadi kita hanya bisa mengharapkan bunga dari tunas yang baru seperti ini. Nah, jadi harapannya dari tunas baru ini dia subur dan membawa amplop juga isinya. Untuk yang sebelumnya ini beramplop, untuk ini enggak. Jadi dalam satu plant itu kadang beramplop, kadang juga tidak. Kalau di sama ya, dari satu rumpunan, dari pot yang lain masih ID ini masih satu rumpunan dia beramplop. Kalau ini enggak nih, enggak beramplop, langsung spike seperti ini. Pupuknya udah macam-macam saya coba. Yang terakhir pupuk ini saya coba nih. Nah ini yang butiran-butiran ini kecil. Ini setelah 2 bulan pakai pupuk yang ini 2 bulan apa 3 bulan saya langsung dia spike. Lumayan alhamdulillah sih. Ada hasilnya juga, gak penasaran. Cuman memang agak mahal. Ini pupuknya Osmocote, pupuk Osmocote yang ini ya. Cuman memang kurang begitu efektif kalau untuk media tanam seperti ini dan pot seperti ini, karena bentuknya dia granul seperti ini nih lur. Jika disiram gampang kabur, gampang hanyut ke lubang-lubang yang seperti ini. Untuk pupuk Osmocote lebih efektif jika media tanamnya agak rapat dan perakaran banyak. Seperti ini bisa, cuman ini gak pakai ya. Yang pakai Osmocote yang ini lur. Nah seperti ini. Ini pakai Osmocote juga. Jadi dia tetap diam di tempatnya karena seperti inilah posisinya, kondisinya. Kalau untuk Osmocote untuk pembungaan, ada yang untuk daun, ada juga untuk bunga. Kalau yang seperti yang dewasa untuk bunga aja. Jika untuk bunga belum tentu jadi bunga ya, kalau plantnya belum siap berbunga. Seperti yang tadi, yang ini nih saya pakai di sini coba, cuman bakal berbunga karena memang ini masih bocah. Mudah-mudahan nanti sini nih harapan saya yang akan berbunga yang ini.
dari tunas ini daun atau batang yang tua dia bisa keluar spike. Itu harapannya. Kalau yang dari emaknya ini agak masih kecil nih, belum terlalu besar, jadi saya tidak terlalu mengharapkan bunga dari yang ini. Kalau yang harapannya yang dari sini, batang yang ini yang dua, nantinya mudah-mudahan membawa spike bunga. Kalau perakaran udah aman, udah bagus. Sementara dikasih osmokot juga, pupuk pertumbuhan juga sementara, jadi gak dilepas juga sih. Pupuk pertumbuhan tetap saya kasih selama belum ininya besar ya. Kalau belumnya sudah besar, nanti siap berbunga, baru dikasih pupuk pembungaan ditambah. Kalau osmokot ini sedikit aja buat nambah-nambah kebutuhan unsur hara dia. Kalau yang seperti ini saya kasih pupuk pertumbuhan, masih diberi pupuk pertumbuhan biar ekstra jumbo. Pengennya begitu targetnya. Nanti kalau udah agak besar, udah beberapa daun lagi, kita rangsang pembungaan. Kalau untuk Cattleya, ini kan usianya udah dewasa seperti ini, apalagi dari splitan udah lebih dari 2 batang barunya. Ini bisa langsung diberi pupuk pembungaan aja terus. Nah seperti ini dulu. Nanti dia keluar tunas, diberi pupuk pembungaan aja lanjut, biar dia cepat berbunga lagi. Kalau harawan misalkan plannya kurang bagus, jangan dipaksa pupuk pembungaan ya, dikasih pupuk pertumbuhan aja biar dia recovery dulu. Kalau tunasnya sudah bagus, baru dikasih pupuk pembungaan lagi. Agak susah, cuman memang harus bersabar. Kalau untuk Catty memang begitu, dia agak lambat pembungaannya, tidak seperti Dendrobium. Kalau Dendrobium yang seperti ini mah gampang banget pembungaannya, gak ribet. Apalagi ID ini, ID Louisiana Pink ini paling mudah berbunga. Kalau menurut saya ya, paling rajin dia berbunga Louisiana Pink. Kalau di dataran rendah, kalau di dataran tinggi kurang tahu, saya belum coba. Kalau di dataran rendah ini jagonya nih, paling gampang pembungaannya. Ada lagi yang mudah berbunga, apalagi ya, Dendrobium ini juga sama. Ini Dian Agrihorti, ini semi keriting atau keritingan, kurang tahu dah saya pokoknya itu. Ini dari Baliti loh, Dian Agrihorti. Udah lumayan pertumbuhannya. Ini pertumbuhan rawatan saya ya, yang ini yang gede. Oh, udah panjang. Ini bawahnya dari sononya segini. Kelihatan perbedaan daunnya. Yang di greenhouse seperti ini lur. Kalau Dendrobium terlalu rapat, dia kurang gini, daunnya lemas. Kalau misalkan dia kasih ruang dan kasih full matahari atau cahaya matahari yang cukup, daunnya kekar, batangnya juga kekar. Penting plan aja dulu, jangan khawatir ke pembungaan mah, apalagi Dendrobium. Penting suburkan aja dulu tanamannya. Oh, tunasnya udah banyak anak-anakannya. Kalau mau di-split jadi banyak nih. Cuma sayang, saya mau bikin yang rimbun di sini, satu pot tapi rimbun. Dian Agrihorti. Lanjut lagi, mana lagi ya? Selain ini, selain Catty yang agak lama pembukaannya, tidak susah tapi lama pembungaannya, ini nih Grammatophyllum, sama ini juga sama nih si tebu kan Grammatophyllum juga. Ini agak lama, sama pembungaannya agak lambat. Ini udah hampir 7 tahun 8 tahun nih kurang lebih belum pernah berbunga. Mau saya jampi-jampi nih biar berbunga, udah waktunya dia berbunga, mudah-mudahan jadi. Jadi untuk pemula, buat yang baru senang di anggrek, yang baru, buat teman-teman yang baru memulai di anggrek, pilihan ini nih Dendrobium yang seperti ini Louisiana Pink jadi pilihan yang tepat. Kalau memilih Catty harus lebih bersabar, harus ekstra sabar. Tapi kalau yang sudah biasa di anggrek itu emang begitu, udah paham. Selain lama pembungaannya, usia bunganya juga terbilang cepat kalau dibanding dengan yang lain. Kalau Dendrobium seperti ini, dia 1 bulan masih tahan, ada yang tahan sampai 2 bulan kalau untuk Dendrobium. Kalau untuk Catty rata-rata dia 2 minggu ketahanan bunganya, setelah 2 minggu dia rontok. Apalagi kalau Catty spesies itu biasanya lebih cepat pembunga itunya, rontoknya. Apalagi jika terjadi pembuahan di sini, biasanya cepat rontok. Jangankan yang ini ya, kalau terjadi pembuahan yang ini pun rontok sama bunganya, tapi di sini dia bengkak jadi buah. Kalau misalkan kita polinasi, yang udah saya coba, kalau jadi biasanya 2 hari kemudian ini langsung layu, ininya bengkak di sininya jadi buah begitu. Makanya anggrek-anggrek spesies itu jarang yang lama, karena dia bisa mudah polinasinya, pembuahannya mudah. Selain dari pembuahan memang tipenya begitu. Nah seperti ini lur, ini spesies ya, ini Dendrobium. Nah ini
Stuarti sudah jadi buah. Dia bisa berbuah sendiri kalau untuk spesi, makanya begitu. Ada aroma-aroma khas tertentu yang menggunakan serangga. Jadi serangga bisa masuk ke badan bunganya yang ini sedang berbunga nih. Nah, ini sedang berbunga. Ini Dendrobium Stuarti. Ini anggrek spesies ya. Nah, seperti ini bunganya nih, kecil-kecil unik, unyu-unyu. Warnanya hijau ke kuning-kuningan. Ini Dendrobium Stuarti, anggrek tirai hijau. Ini gampang banget pembunga buah jadi buahnya. Tuh, jadi buah. Dan inilah yang membuat dia masih bisa bertahan di alam. Dia mempunyai aroma khas tertentu untuk setiap anggrek jenis ini, anggrek spesies. Jadi serangga bisa hinggap ke sini dan membantu penyerbukan, karena pada anggrek itu rata-rata jarang yang bisa penyerbukan sendiri kecuali dengan bantuan serangga. Bisa semut, bisa lebah atau yang lainnya. Jadi dia harus ada bantuan serangga, biasanya begitu kalau untuk anggrek. Ini perawatannya seperti itu ya, perawatannya gampang, cuman memang harus bersabar, harus ekstra sabar kalau buat yang mau merawat anggrek ini. Cattleya cantik, aromanya wangi lur, wangi khas ketik ya, khas Cattleya. Dia punya ciri khas masing-masing untuk setiap jenis anggrek, ada ciri khas masing-masing wanginya. Sekian dulu aja sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh sharing-sharing, silahkan di kolom komentar aja, tulis di kolom komentar. Cantik lor, wangi. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.